Selamat malam Sobat Bantal Berbisik. Kali ini kita akan membahas sebuah novel klasik. Pastikan pekerjaan hari ini sudah selesai. Matikan lampu, naikkan selimut, dan mulai memejamkan mata. Kita langsung ke novelnya. Novel ini berjudul Pride and Prejudice, terbit tahun 1813. Adalah karya terkenal Jane Austen yang hingga kini dianggap sebagai salah satu mahakarya sastra Inggris. Berlatar di pedesaan Inggris awal abad ke-19, novel ini menyoroti kehidupan keluarga Bennet yang dengan 5 putrinya harus menghadapi tuntutan sosial, perjodohan, serta persoalan cinta dan harga diri. Austen menggunakan gaya satir dan ironi untuk mengkritik norma sosial, khususnya tentang kedudukan perempuan, perkawinan, dan kelas sosial. Tokoh utamanya, Elizabeth Bennet, dikenal sebagai sosok cerdas dan independen, sementara Mr. Darcy menjadi simbol perubahan karakter melalui perjalanan emosionalnya. Novel ini bukan hanya kisah cinta, tetapi juga refleksi tajam tentang masyarakat pada zamannya. Baik, tanpa berlama-lama, berikut isi novelnya. Bagian 1. Kehidupan keluarga Bennet. Di sebuah sudut pedesaan Inggris yang hijau dan tenang, terdapat sebuah rumah besar bergaya klasik yang telah berdiri selama beberapa generasi. Rumah itu bernama Longbourn, kediaman keluarga Bennet. Dindingnya berlapis batu bata merah. Jendelanya berderet simetris dengan bingkai putih, dan atapnya ditutupi genting tua yang berubah warna seiring usia. Dari kejauhan, rumah itu tampak menyatu dengan lanskap pedesaan yang luas, dikelilingi kebun bunga, ladang hijau, dan pepohonan besar yang kokoh berdiri. Di dalam rumah itu, kehidupan keluarga berlangsung dengan ritme yang unik. Keluarga Bennet terdiri dari seorang ayah, seorang ibu, dan 5 putri yang beranjak dewasa. Kehidupan mereka penuh warna, dipenuhi rutinitas sehari-hari, harapan akan masa depan, dan interaksi dengan masyarakat sekitar. Rumah tersebut bukan sekedar bangunan batu, tetapi sebuah pusat kehidupan yang menampung impian dan kecemasan keluarga. Halaman rumah Bennet selalu ramai dengan aktivitas. Sejak pagi, para nelayan, para pelayan sibuk mengurus keperluan rumah tangga. Kuda-kuda dibawa keluar dari kandang, disisir, lalu diikat di dekat pagar kayu. Kereta sederhana sering dipersiapkan untuk keperluan bepergian. Di dapur, aroma roti hangat bercampur dengan harum teh yang diseduh, menyebar ke seluruh ruangan. Sementara itu, para putri keluarga sering terlihat di taman, membaca buku, atau berjalan di jalan setapak yang dipenuhi kerikil putih.
Pemandangan pedesaan di sekitar Longbourn begitu menenangkan. Ladang membentang luas, hijau pada musim semi, keemasan saat panen, dan berselimut putih lembut di musim dingin. Jalan setapak kecil menghubungkan desa dengan perkebunan bangsawan di sekitarnya. Sesekali, kereta kuda melintas membawa keluarga kaya menuju pesta atau kunjungan sosial. Di kejauhan, burung-burung kecil berterbangan di antara pohon ek tua, menambah kesan damai. Keluarga Bennet berada pada posisi sosial yang menarik. Mereka cukup terpandang di desa, dengan rumah yang layak dan kehidupan yang nyaman. Namun tidak termasuk dalam lingkaran bangsawan paling kaya. Masa depan kelima putri Bennet menjadi perhatian besar keluarga, terutama sang ibu, yang selalu berharap anak-anaknya dapat memiliki kehidupan yang aman dan terhormat. Hari-hari di Longbourn berjalan dengan suasana khas pedesaan Inggris awal abad ke-19. Setiap pagi, jendela-jendela rumah dibuka, membiarkan cahaya matahari masuk. Sementara embun masih menempel di rumput. Pelayan menyapu teras batu, dan suara ayam jantan terdengar dari kejauhan. Di ruang tamu, kursi-kursi berlapis kain bunga ditata rapi. Meja kayu berkilau setelah dipoles. Dan rak buku penuh dengan karya-karya sastra Inggris yang populer pada zamannya. Putri-putri Bennet memiliki kebiasaan masing-masing. Ada yang gemar membaca, duduk berjam-jam di kursi dekat jendela, ditemani cahaya sore. Ada yang gemar berjalan di kebun, menyentuh bunga mawar dan lilac yang bermekaran. Ada pula yang senang memainkan musik di ruang tengah, mengisi rumah dengan melodi lembut dari piano. Kehidupan mereka sederhana, tetapi selalu dipenuhi dengan warna dari kepribadian yang berbeda-beda. Di ruang makan, meja besar dari kayu ek selalu menjadi pusat kebersamaan keluarga. Pada pagi hari, meja itu dipenuhi roti, mentega, dan teh hangat. Pada malam hari, lilin dinyalakan dan keluarga duduk bersama. Mereka menikmati hidangan yang lebih lengkap. Hidup di Longbourn tidak pernah mewah, tetapi ada kehangatan yang sulit ditandingi. Desa di sekitar Longbourn juga memberi warna dalam kehidupan keluarga Bennet. Ada pasar mingguan, tempat petani menjual hasil panen, penjual kain menawarkan gulungan katun, dan anak-anak kecil berlarian di antara lapak pedagang. Ada pula gereja desa, tempat semua orang berkumpul setiap minggu, mengenakan pakaian terbaik mereka. Interaksi dengan tetangga dan kerabat selalu menjadi bagian penting dari kehidupan sosial keluarga Bennet. Rumah Bennet dikelilingi oleh taman yang luas, penuh bunga berwarna-warni. Pada musim semi, bunga tulip, mawar, dan daffodil menghiasi halaman. Pada musim panas, taman dipenuhi dengan aroma lavender,
dan bunyi serangga yang terbang di udara hangat. Pada musim gugur, daun-daun berubah menjadi kuning keemasan, jatuh perlahan ke tanah, dan pada musim dingin, salju menutupi semuanya, menciptakan suasana hening yang dalam. Di sore hari, putri-putri Bennet sering berjalan-jalan di sekitar desa. Jalan pedesaan yang berliku, melewati ladang gandum, sungai kecil, dan pagar kayu sederhana. Kadang mereka berhenti di jembatan batu tua untuk melihat air yang mengalir tenang di bawahnya. Pemandangan itu memberi mereka rasa damai, seolah dunia luar tak perlu digelisahkan. Namun kehidupan pedesaan tidak benar-benar terlepas dari hiruk-pikuk sosial. Selalu ada kabar baru tentang siapa yang datang, siapa yang pergi, atau pesta apa yang akan diadakan di rumah besar tetangga. Dunia keluarga Bennet terhubung dengan lingkaran bangsawan sekitar. Meski kadang jarak sosial dan ekonomi membuat perbedaan terasa jelas. Hari-hari terus berjalan, dengan matahari terbit di ufuk timur dan terbenam perlahan di balik perbukitan hijau. Keluarga Bennet menjadi yang utama menjalani rutinitas mereka dengan harapan, kecemasan, dan impian yang menyertai. Rumah mereka berdiri sebagai saksi bisu perjalanan waktu, menyimpan cerita yang akan berkembang menjadi kisah panjang penuh warna. Musim berganti dengan ketenangan alami yang menyelimuti Longbourn. Pada musim semi, burung-burung kecil berkicau di pagi hari, duduk di dahan pohon apel yang mulai berbunga. Udara segar masuk melalui jendela, membawa aroma tanah yang lembab dan bunga liar yang tumbuh di padang. Para putri Bennet berjalan di kebun dengan gaun ringan, sesekali menunduk untuk memetik bunga liar atau sekedar menghirup kesegarannya. Pada musim panas, hari-hari lebih panjang dan matahari bersinar hangat. Ladang di sekitar Longbourn dipenuhi warna hijau dan petani sibuk dengan pekerjaan mereka. Keluarga Bennet sering duduk di teras besar, menikmati teh sore sambil menyaksikan langit berubah dari biru cerah menjadi jingga keemasan saat senja tiba. Rumah dipenuhi aroma buah segar, selai buatan tangan, dan suara riang yang muncul dari anak-anak desa yang bermain di kejauhan. Ketika musim gugur tiba, pepohonan berubah warna. Dedaunan jatuh menutupi tanah dengan karpet alami berwarna coklat, merah, dan emas. Di dapur Longbourn, para pelayan menyiapkan makanan dari hasil panen, apel, labu, dan gandum.
Suasana rumah menjadi lebih hangat dengan api unggun menyala lebih sering di perapian. Putri-putri Bennet sering duduk bersama di ruang tengah, sibuk dengan sulaman, membaca, atau memainkan musik lembut yang mengisi udara malam. Musim dingin membawa kesunyian yang indah. Salju menutupi atap rumah, taman, dan jalan desa, mengubah semuanya menjadi pemandangan putih yang menakjubkan. Kereta kuda bergerak perlahan di jalan yang licin. Sementara anak-anak kecil membuat boneka salju di halaman. Di dalam rumah Bennet, kehidupan tetap berlangsung dengan hangat. Api unggun menyala di baris perapian. Lilin-lilin di meja makan. Keluarga berkumpul untuk menghabiskan malam panjang musim dingin. Kehidupan sehari-hari di Longbourn sederhana namun penuh makna. Pagi hari diawali dengan derap langkah pelayan yang menyiapkan sarapan. Aroma roti panggang dan teh memenuhi udara, diikuti bunyi sendok yang bersentuhan dengan porselen. Siang hari, rumah sering ramai oleh tamu yang datang berkunjung. Mereka membawa cerita, gosip, atau undangan untuk pesta dansa. Semua ini menambah warna dalam rutinitas yang kadang terasa monoton. Ruang-ruang dalam rumah Bennet dipenuhi karakter masing-masing. Ruang tamu utama ditata dengan kursi berlapis kain bunga, meja kecil dengan vas berisi bunga segar, dan karpet tebal yang menutupi lantai kayu. Di ruang baca, rak penuh dengan karya sastra klasik, atlas, dan majalah zaman itu. Di kamar musik, sebuah piano berdiri megah, sering dimainkan oleh para putri. Setiap sudut rumah memancarkan kehangatan. Tangga kayu besar di tengah rumah menjadi penghubung antara lantai bawah dan kamar-kamar di atas. Kamar para putri Bennet dipenuhi dengan benda-benda pribadi, buku, kain sulaman, potret kecil, dan cermin tua. Kamar tidur utama dilengkapi tempat tidur berkanopi, tirai berat, dan meja rias berlapis marmer. Semua ini memberi suasana akrab, seakan rumah itu adalah dunia kecil yang aman. Namun, dunia Longbourn tidak berdiri sendiri. Kehidupan keluarga Bennet selalu terkait dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Desa-desa kecil dengan rumah bata sederhana, ladang yang luas,
dan jalan desa yang berliku menjadi bagian dari kehidupan mereka. Setiap minggu, semua orang berkumpul di gereja desa, duduk rapi di bangku kayu, mendengarkan khotbah, lalu saling menyapa dengan hangat. Acara sosial juga memainkan peran penting. Pesta dansa di aula desa atau di rumah keluarga kaya selalu menjadi sorotan. Masyarakat datang dengan pakaian terbaik mereka. Lampu-lampu minyak dinyalakan, musik dimainkan, dan ruang dipenuhi dengan tawa serta gerakan anggun para tamu. Bagi keluarga Bennett, acara seperti ini bukan hanya hiburan, tetapi juga bagian penting dari kehidupan sosial yang menentukan hubungan antar keluarga. Waktu terus berjalan, dan kehidupan di Longbourn berlanjut dengan ritme yang konsisten. Setiap musim, setiap tahun menghadirkan momen-momen baru. Kadang ada kabar gembira, kadang ada kecemasan kecil, tetapi rumah itu selalu menjadi tempat kembali dengan kehangatan dan keteduhan yang tidak pernah hilang. Bennett senior dengan kecerdasannya menikmati waktunya di ruang baca. Sementara istrinya sibuk memikirkan masa depan kelima putrinya. Putri-putri Bennett tumbuh dengan kepribadian yang berbeda, memberi warna yang unik bagi rumah tersebut. Ada yang lebih pendiam, ada yang penuh energi, ada yang tekun, dan ada pula yang berjiwa bebas. Semua itu menyatu dalam harmoni rumah besar yang berdiri kokoh di tengah pedesaan. Pada sore-sore tertentu, rumah Bennett tampak seperti lukisan hidup. Cahaya matahari masuk melalui jendela besar, memantulkan kilauan emas di lantai kayu. Di luar, angin sepoi-sepoi menggerakkan tirai putih tipis. Sementara, suara burung camar kadang terdengar dari kejauhan. Taman dipenuhi aroma bunga dan bayangan pepohonan jatuh memanjang di tanah. Malam di Longbourn juga memiliki pesonanya sendiri. Lilin-lilin dinyalakan, lampu minyak memberi cahaya lembut, dan keluarga berkumpul di ruang utama. Musik dimainkan pelan, atau suasana hening hanya ditemani suara kayu terbakar di perapian. Kadang terdengar suara angin dari luar, menggoyangkan cabang-cabang pohon, memberi kontras dengan ketenangan di dalam rumah. Dengan semua itu, Longbourn menjadi lebih dari sekedar rumah. Ia adalah jantung kehidupan keluarga Bennett, saksi dari setiap harapan, keraguan, dan impian yang akan membentuk kisah mereka. Suasana pedesaan di Inggris yang damai, aturan sosial yang tak tertulis, dan kehangatan keluarga menjadi bingkai dari kisah yang lebih besar.
Masa depan masih terbentang luas, dan meski hari-hari di Longbourn terlihat sederhana, kehidupan di dalamnya penuh dengan potensi perubahan. Rumah itu, dengan segala rutinitas dan kehangatannya, adalah awal dari perjalanan panjang yang akan menghubungkan cinta, harga diri, dan takdir keluarga Bennett. Bagian 2. Kehidupan sosial dan pesta di desa. Kehidupan di pedesaan Inggris pada masa itu tidak hanya ditentukan oleh ladang, gereja, dan rumah keluarga, melainkan juga oleh kegiatan sosial yang menjadi denyut nadi masyarakat. Bagi keluarga Bennett dan tetangga mereka, pesta dansa, makan malam bersama, dan kunjungan antar rumah bukanlah sekedar hiburan, tetapi juga sarana membangun hubungan, memperluas lingkaran pergaulan, serta menjaga posisi dalam masyarakat. Di daerah Hertfordshire, setiap musim membawa kesempatan baru untuk berkumpul. Pada musim semi, udara segar membuat orang bersemangat untuk menghadiri acara luar ruangan. Pada musim panas, pesta kebun sering diadakan di halaman luas rumah-rumah bangsawan desa. Saat musim gugur, perayaan panen menjadi momen berharga untuk duduk bersama, berbagi hasil bumi, dan memperkuat ikatan antar keluarga. Dan pada musim dingin, ketika udara dingin menusuk tulang, pesta dansa di dalam aula besar dengan cahaya lilin dan perapian menyala menjadi pelarian dari keseharian yang dingin dan sepi. Bagi keluarga Bennett, acara sosial semacam itu selalu menghadirkan kegembiraan. Rumah besar mereka yang terletak di Longbourn kerap dipenuhi dengan persiapan. Gaun-gaun disetrika, sepatu dibersihkan, dan aksesori kecil dipilih dengan hati-hati. Ada semacam kegembiraan yang menggantung di udara, terutama bagi putri-putri yang melihat pesta sebagai kesempatan untuk menunjukkan keanggunan dan bakat mereka. Pesta dansa di aula desa merupakan salah satu acara paling ditunggu. Bangunan batu tua itu, dengan langit-langit tinggi dan jendela besar, diubah menjadi tempat yang penuh cahaya dan warna. Meja panjang dipenuhi dengan makanan tradisional, roti segar, kue manis, keju, buah musiman, dan minuman ringan yang disajikan dalam gelas kristal. Lantai kayu dipoles hingga berkilau, siap menampung langkah-langkah tarian yang anggun. Saat para tamu mulai berdatangan karena kereta kuda, suasana berubah semakin semarak. Lampu minyak dipasang di sepanjang dinding, memantulkan cahaya hangat yang menari-nari di permukaan dinding batu. Musik dimainkan oleh sekelompok kecil musisi, biasanya terdiri dari biola, seruling, dan piano portable. Alunan musik itu memenuhi ruangan, mengundang setiap orang untuk merasakan kebahagiaan malam tersebut. Bagi para gadis muda di desa, malam pesta berarti kesempatan untuk menunjukkan kecantikan dan daya tarik mereka. Gaun mereka berkilau dalam cahaya lilin dengan pita, renda, dan bordir halus yang menambah kesan anggun. Rambut disanggul dengan hati-hati,
dihiasi sisir perak atau bunga segar. Setiap detail menjadi penting, karena acara seperti ini tidak hanya untuk bersenang-senang, melainkan juga membuka peluang akan masa depan. Para orang tua memperhatikan dengan penuh minat. Mereka melihat bagaimana anak-anak muda bergerak di lantai dansa, bagaimana mereka membawa diri, bagaimana mereka mendapat perhatian dari orang lain. Ada semacam harapan yang diam-diam menggantung, bahwa dari tarian, tatapan, dan senyuman mungkin muncul ikatan yang lebih erat di kemudian hari. Namun, pesta tidak hanya soal tarian dan penampilan. Ada pula bagian lain yang tidak kalah penting. Interaksi sosial di meja makan. Percakapan santai di sudut ruangan atau sekedar berjalan di taman di bawah cahaya bulan setelah musik berhenti. Semua itu menjadi bagian dari ritual yang tak tertulis, di mana reputasi, keanggunan, dan kepribadian diuji tanpa harus diucapkan dengan kata-kata. Kehidupan sosial di Hertfordshire juga sangat bergantung pada kehadiran keluarga-keluarga besar yang memiliki tanah luas dan kedudukan tinggi. Kehadiran mereka dalam acara sosial selalu menjadi pusat perhatian. Jika seorang tuan tanah atau keluarga terpandang hadir dalam pesta desa, suasana akan seketika berubah lebih megah. Orang-orang akan menaruh perhatian pada pakaian mereka, gaya mereka, bahkan cara mereka berjalan memasuki ruangan. Bagi keluarga Bennet, pesta dansa bukan hanya hiburan, tetapi juga momen penting untuk tetap berada dalam lingkaran masyarakat. Setiap kali acara berlangsung, keluarga itu hadir dengan antusias. Kelima putri mereka masing-masing dengan kepribadian berbeda, menambah warna dalam suasana pesta. Kehadiran mereka selalu menarik perhatian, meski cara mereka menikmati acara berbeda satu sama lain. Ada yang lebih suka mengamati, ada yang penuh semangat menari, ada pula yang lebih senang bercampur dalam keramaian, tanpa terlalu memikirkan kesan yang ditinggalkan. Di luar pesta dansa, ada pula yang berkunjung makan malam dengan suasana yang lebih kecil. Dalam suasana ini, rumah-rumah besar desa menjadi tuan rumah bagi kelompok tamu terbatas. Meja makan ditata dengan rapi, piring porselen bersinar, sendok perak berkilau, dan lilin kecil menyala memberikan cahaya keemasan. Hidangan disajikan berurutan, dari sup hangat hingga daging panggang. Diakhiri dengan manisan buah atau kue yang manis. Di momen seperti ini, percakapan lebih pribadi, meski tetap syarat dengan kesopanan formal. Orang tua berbicara dengan tentang tanah, panen, atau urusan desa. Sementara para pemuda dan pemudi lebih tertarik pada buku, musik, atau kabar terbaru dari kota. Semua itu menjadi bagian dari ritual yang meneguhkan posisi sosial dan mempererat hubungan antar keluarga.
Sementara itu, gereja tetap menjadi pusat kehidupan desa, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat semua orang bertemu setiap minggu. Setelah kebaktian selesai, halaman gereja menjadi arena pertemuan sosial. Orang-orang saling bertukar senyum, menyapa, dan membicarakan rencana mendatang. Di sana, undangan untuk pesta berikutnya sering diumumkan, atau kabar terbaru tentang kedatangan keluarga baru disebarkan dari mulut ke mulut. Kehidupan sosial di Hertfordshire, meski tampak sederhana, sebenarnya adalah jaringan halus yang menghubungkan satu keluarga dengan keluarga lain. Setiap acara, dari pesta mega hingga pertemuan kecil, adalah bagian dari anyaman itu. Di dalamnya terdapat harapan, kebanggaan, dan kadang-kadang persaingan. Semua orang ingin menunjukkan diri sebaik mungkin, bukan hanya untuk masa malam itu, tetapi demi masa depan yang lebih besar. Dan di antara semua aktivitas sosial itu, keluarga Bennet yang selalu hadir sebagai salah satu bagian penting. Rumah mereka yang hangat, kehadiran 5 putri yang menawan, serta keterlibatan mereka dalam kehidupan desa menjadikan pusat perhatian, baik disadari maupun tidak. Masa depan mereka akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menavigasi dunia sosial yang penuh aturan tidak tertulis, penuh kesempatan, dan penuh resiko kehilangan, atau meraih sesuatu yang lebih besar dari sekedar pesta dansa. Suasana pesta dansa di desa tidak pernah lepas dari musik yang mengalun lembut dan langkah-langkah tari yang teratur. Para musisi memainkan nada-nada klasik yang penuh semangat namun tetap anggun. Biola mengalirkan melodi utama, disusul oleh denting piano yang memberi harmoni, dan seruling menambahkan lapisan lembut yang menyatu dengan suasana. Musik bukan hanya sekedar pengiring, melainkan juga jantung dari pesta itu sendiri. Ia mengatur ritme malam, membawa orang-orang dari satu tarian ke tarian berikutnya, hingga akhirnya keheningan perlahan mengambil alih saat lilin mulai terbakar habis. Lantai dansa yang terbuat dari kayu mengilap merefleksikan cahaya lilin. Sepatu para tamu menimbulkan bunyi halus saat bergerak mengikuti irama. Gerakan gaun panjang menciptakan gelombang warna yang indah, seolah ruangan penuh dengan lautan sutra dan renda. Ada keanggunan dalam cara para tamu menari, saling memberi ruang, menjaga keseimbangan, dan menampilkan etiket terbaik mereka. Di sela-sela tarian, para tamu sering berjalan menuju meja dipenuhi hidangan. Buah-buahan segar dari kebun lokal tersaji dalam wadah porselen besar. Ada apel merah mengilap, pir berwarna keemasan, dan anggur yang digantung indah pada tangkai.
Kue-kue kecil dengan gula halus bertaburan seperti salju menarik perhatian. Begitu pula roti hangat dengan lapisan mentega lembut. Minuman ringan disajikan dalam gelas kristal, memantulkan cahaya lilin yang berkilau. Semua itu tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menambah kesan keindahan dalam pesta. Ketika udara malam terasa semakin dingin, beberapa tamu memilih berjalan sebentar ke luar aula. Taman kecil yang mengelilingi gedung dansa diterangi lampu minyak gantung, menebarkan cahaya keemasan di jalan setapak berkelikil. Udara segar bercampur dengan aroma bunga malam yang bermekaran. Dari kejauhan, terdengar bunyi jangkrik yang berpadu dengan musik samar dari dalam ruangan. Suasana itu menciptakan kontras yang menenangkan, seakan pesta dalam dan luar ruang saling melengkapi. Bagi para keluarga di desa, pesta juga merupakan panggung sosial yang tidak boleh disepelekan. Kehadiran seseorang bisa menambah atau mengurangi reputasi. Cara seseorang membawa diri, berpakaian, dan berinteraksi akan menjadi bahan pembicaraan keesokan harinya. Bahkan hal-hal kecil seperti gaun yang terlalu sederhana atau sikap yang terlalu mencolok dapat meninggalkan kesan yang bertahan lama. Karena itulah, setiap orang berusaha menunjukkan sisi terbaik mereka. Meskipun di balik senyum dan sikap ramah, selalu ada rasa persaingan halus yang tidak terlihat. Kehidupan sosial tidak berhenti di pesta dansa saja. Ada juga undangan makan malam di rumah keluarga terpandang, di mana jumlah tamu lebih sedikit, namun suasana lebih intim. Di meja panjang berlapis kain putih, piring porselen bermotif bunga diletakkan berurutan bersama peralatan perak berkilau. Lilin tinggi di tengah meja memberikan cahaya lembut, menciptakan bayangan indah di dinding ruangan. Hidangan disajikan satu persatu. Dengan sup hangat sebagai pembuka, diikuti daging panggang, sayuran rebus, dan roti segar. Di akhir makan, kue manis dan teh hangat menutup malam dengan sempurna. Dalam acara makan malam, suasana lebih tenang dibandingkan pesta dansa. Tamu duduk dengan postur anggun, berbicara dengan nada sopan, dan menikmati kehangatan suasana rumah yang besar. Dari jendela besar, sering terlihat halaman luas dengan pohon-pohon tua yang berdiri kokoh. Kadang, cahaya bulan menyelinap masuk, menambah nuansa romantis yang alami. Selain pesta dan makan malam, ada pula kegiatan kunjungan sore yang sederhana namun tetap penting. Dalam kunjungan ini, seorang keluarga datang ke rumah tetangga untuk sekedar minum teh bersama. Meja kecil di ruang tamu dihiasi taplak bersih. Cangkir-cangkir porselen diisi teh harum, dan piring kecil berisi kue diletakkan di tengah.
Meski sederhana, kunjungan semacam ini adalah bagian penting dari menjaga hubungan baik antar keluarga. Di balik obrolan ringan tentang cuaca atau kabar desa, sebenarnya tersimpan makna lebih besar. Rasa kebersamaan dan keinginan untuk tetap terhubung. Gereja desa tetap menjadi pusat dari semua kegiatan ini. Tiap minggu, keluarga Bennett dan tetangga mereka berjalan menuju gedung batu tua dengan menara kecil. Suara lonceng memanggil seluruh desa untuk berkumpul. Setelah kebaktian selesai, halaman gereja menjadi tempat bertukar senyum, berita, dan rencana. Orang-orang membicarakan pesta yang akan datang, siapa saja yang hadir di pertemuan sebelumnya, dan kabar keluarga yang baru pindah ke daerah itu. Suasana penuh keakraban, meski tetap dijaga dengan kesopanan zaman khas tersebut. Bagi keluarga Bennett, semua acara sosial itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Kehadiran 5 putri muda menambahkan dinamika tersendiri. Mereka membawa energi, keanggunan, dan rasa ingin tahu yang selalu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Setiap pesta, makan malam, atau kunjungan yang selalu menjadi kesempatan bagi mereka untuk dilihat, dikenal, dan mungkin membuka jalan bagi masa depan yang penuh harapan. Namun, di balik semua keindahan dan kehangatan itu selalu ada ketidakpastian. Dunia sosial penuh dengan aturan yang tidak tertulis, dan setiap langkah bisa membawa dampak yang lebih besar daripada yang terlihat. Kehidupan sosial di Hertfordshire adalah tarian panjang di mana setiap keluarga, setiap individu berusaha menemukan tempat mereka sendiri di antara musik, cahaya lilin, dan bisikan lembut yang memenuhi malam. Malam-malam pesta, sore kunjungan, dan pagi di gereja hanyalah permulaan dari perjalanan panjang yang akan mengisi hari-hari keluarga Bennett. Segala harapan, impian, dan kemungkinan masa depan seakan ditenun perlahan dengan setiap larian, setiap hidangan, dan setiap langkah kecil yang mereka ambil di panggung kehidupan sosial pedesaan Inggris pada zamannya. Bagian 3. Kedatangan tamu baru di Hertfordshire. Di tengah keseharian pedesaan Hertfordshire yang damai, kabar baru seringkali menjadi percikan yang menghidupkan pembicaraan. Masyarakat yang terbiasa dengan ritme lambat kehidupan desa selalu menyebut berita dengan antusias. Suatu hari, kabar itu datang. Sebuah rumah besar yang telah lama kosong di daerah Netherfield Park akhirnya akan dihuni kembali. Kabar itu menyebar dari satu rumah ke rumah lain, melewati pintu gereja, meja pasar,
hingga ruang tamu keluarga. Orang-orang membicarakannya dengan penuh rasa ingin tahu, siapakah yang akan tinggal di rumah besar itu? Bagaimana kehidupan mereka? Apakah mereka akan membawa perubahan dalam pergaulan desa? Pertanyaan-pertanyaan itu memenuhi benak semua orang, termasuk keluarga Bennet di Longbourn. Netherfield Park bukan rumah sembarangan. Bangunan besar itu berdiri anggun di tengah lahan luas dengan taman rapi dan pepohonan tua yang kokoh. Dinding batu berwarna pucat, jendela-jendela tinggi berjejer simetris, dan atap mansard menambah kesan elegan. Jalan masuknya panjang dikelilingi pagar tanaman hijau yang dipangkas rapi, seolah menyambut setiap tamu dengan keanggunan. Selama beberapa waktu, rumah itu kosong, hanya dijaga oleh pelayan yang memastikan bangunan tetap terawat. Kini, rumah itu siap kembali menjadi pusat perhatian. Kehadiran penghuni baru selalu membawa harapan. Bagi sebagian orang, itu berarti kesempatan untuk bertemu teman baru. Bagi yang lain, mungkin peluang kerja tambahan atau hubungan dagang. Dan bagi keluarga dengan putri-putri muda, ada kemungkinan lebih besar. Jalinan pertemanan atau bahkan ikatan yang lebih serius di masa depan. Masyarakat desa segera memperhatikan tanda-tanda pertama kedatangan penghuni baru itu. Kereta kuda berlapis hitam terlihat melintas di jalan utama, membawa petugas yang tampaknya menyiapkan rumah. Para pelayan terlihat sibuk membersihkan jendela, menata perabotan, dan mengatur taman agar kembali tampak rapi. Suasana alat tukang terdengar dari kejauhan, memperbaiki pagar yang rusak, dan memastikan semua ruangan dalam keadaan baik. Lambat laun, suasana suasana rumah besar itu kembali hidup. Lampu minyak menyala di malam hari. Asap tipis keluar dari cerobong dan suara langkah terdengar di aula. Semua itu menandakan kedatangan keluarga baru yang siap menempati Netherfield Park. Bagi keluarga Bennet, berita itu membawa nuansa baru dalam keseharian. Rumah mereka yang berada tidak jauh dari Netherfield memungkinkan mereka mendengar kabar lebih cepat dibandingkan keluarga lain. Mereka tahu suatu saat nanti pasti akan ada undangan atau pertemuan yang memperkenalkan penghuni baru itu kepada seluruh masyarakat desa. Dan saat itulah kehidupan sosial Hertfordshire akan kembali bergerak lebih cepat. Sementara itu, musim berganti dengan tenang. Daerah Hertfordshire menampilkan keindahannya yang alami. Pagi hari diselimuti kabut tipis yang perlahan terangkat ketika matahari muncul. Ladang gandum berkilau keemasan diterpa cahaya, sementara sungai kecil memantulkan langit biru yang cerah. Burung-burung berkicau,
dan udara membawa aroma segar rumput basah. Semua ini menjadi latar bagi perubahan yang perlahan merasuk ke kehidupan desa. Rumah Bennett tetap dipenuhi dengan aktivitas harian, namun ada semacam semangat baru yang sulit dijelaskan. Putri-putri keluarga itu tampak lebih sering duduk di dekat jendela, menatap jalan yang mengarah ke Netherfield. Ada harapan samar yang tumbuh meskipun tidak pernah diucapkan dengan jelas. Kehadiran tetangga baru selalu memberi kemungkinan, dan di tengah masyarakat yang terikat erat oleh aturan sosial, kemungkinan itu bisa berarti banyak hal. Desa pun mulai ramai dengan spekulasi. Di pasar, para pedagang berbisik tentang siapa yang datang. Sementara para petani membicarakan apakah penghuni baru itu akan mempekerjakan lebih banyak pekerja. Di gereja, bisikan tentang latar belakang keluarga baru itu mengisi sela-sela doa dan nyanyian. Semua orang menantikan kesempatan pertama untuk melihat langsung dan merasakan bagaimana kehadiran mereka akan mempengaruhi kehidupan desa. Sore hari, kereta kuda besar akhirnya terlihat memasuki halaman Netherfield Park. Roda kereta menimbulkan suara berderit di jalan berbatu, sementara kuda-kuda hitam menariknya dengan gagah. Dari balik tirai, sosok-sosok terlihat, meski tidak jelas. Para pelayan segera menyambut, membuka pintu kereta, dan mengangkut barang-barang ke dalam rumah. Dengan kedatangan itu, babak baru pun dimulai. Netherfield Park tidak lagi kosong, dan masyarakat desa memiliki alasan baru untuk berkumpul, berspekulasi, dan menunggu acara sosial pertama yang akan mengundang semua orang untuk berkenalan dengan tangga baru. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan tanda-tanda kesibukan. Taman rumah dirapikan lebih indah, lampu-lampu dipasang di halaman, dan aktivitas di dapur besar rumah itu semakin sering terlihat. Para pelayan berbelanja ke pasar, membawa keranjang penuh bahan makanan dan kain baru. Semua itu menandakan bahwa tuan rumah bersiap mengadakan acara yang akan mempertemukan mereka dengan masyarakat sekitar. Bagi keluarga Bennett, ini adalah momen yang penting. Mereka tahu, dunia sosial pedesaan Inggris tidak pernah lepas dari arti pertemuan pertama. Bagaimana kesan yang ditinggalkan pada awalnya seringkali menentukan hubungan yang akan berkembang kemudian. Dan dengan putri-putri yang masih muda, setiap pesta, setiap kunjungan memiliki arti yang lebih besar daripada sekedar hiburan. Netherfield Park dengan segala kemegahannya kini berdiri bukan hanya sebagai rumah baru, melainkan juga sebagai simbol kemungkinan. Di antara cahaya lilin, lantai dansa, dan senyum yang akan segera terukir, masa depan banyak keluarga di Hertfordshire mungkin perlahan terbentuk. Kedatangan penghuni baru di Netherfield Park membawa suasana berbeda yang segera terasa hingga ke sudut-sudut desa. Jalan utama menjadi lebih ramai, bukan hanya oleh penduduk setempat,
tapi juga oleh para pekerja yang keluar masuk rumah besar itu. Kereta membawa perabot tambahan, kuda-kuda baru mengisi kandang, dan pakaian indah terlihat dibawa masuk ke ruang ganti. Semua itu menjadi pembicaraan sehari-hari di gereja maupun di halaman gereja. Desa yang biasanya sunyi mendadak hidup dengan semacam kegembiraan yang samar. Anak-anak kecil berlari ke arah pagar Netherfield untuk sekedar melihat sekilas aktivitas di dalam. Para ibu rumah tangga memperhatikan dari kejauhan sambil membawa keranjang belanja, lalu saling bertukar pandangan penuh arti. Para pria membicarakan kemungkinan ladang tambahan yang akan disewakan atau peluang kerja yang muncul dari kedatangan keluarga kaya. Dari Longbourn, jarak ke Netherfield tidaklah jauh. Jarak setapak yang membelah jalan dan kebun membawa keluarga Bennett cukup dekat untuk sering mendapatkan kabar terbaru. Tidak jarang, mereka melihat asap dari cerobong rumah besar itu, atau mendengar suara samar kereta kuda yang masuk ke halaman. Semua itu menambah rasa ingin tahu dan harapan samar yang mengisi hari-hari mereka. Sementara itu, musim terus bergerak. Alam Hertfordshire menampilkan keindahan yang tak henti-henti. Pada pagi hari diselimuti kabut lembut yang bergulir di atas ladang, memberikan kesan misterius pada pemandangan. Seiring matahari naik, kabut itu menghilang memperlihatkan padang hijau yang luas, sungai kecil yang berkilau, dan pepohonan besar yang menjulang. Pada proyek ini, pada sore hari dan langit yang dihiasi warna oranye dan merah muda memberikan latar dramatis pada siluet rumah-rumah besar seperti Netherfield dan Longbourn. Suasana persiapan pesta di Netherfield semakin jelas dari hari ke hari. Pagar besi di depan rumah diperintahkan untuk diperindah dengan lampu gantung, taman dirapikan dengan bunga musiman, dan jendela besar dipoles hingga berkilau. Pelayan desa yang dipekerjakan sementara sering tampak sibuk membawa masuk karpet tebal, kursi tambahan, dan peralatan makan dari porselen. Semua itu menandakan aku satu hal. Pesta besar akan segera diadakan. Masyarakat desa menunggu dengan sabar, namun penuh antisipasi. Mereka tahu undangan pertama dari keluarga baru adalah momen penting. Pesta itu akan memperkenalkan mereka pada wajah-wajah baru, gaya hidup baru, dan mungkin juga peluang baru. Dalam lingkaran sosial yang ketat, kedatangan tetangga baru tidak pernah hanya sekedar penambahan penduduk, melainkan sebuah perubahan dan keseimbangan sosial yang ada. Keluarga Bennett dengan 5 putri mereka tentu tidak bisa melepaskan perhatian. Kehidupan sosial di Hertfordshire berarti banyak bagi masa depan para gadis. Setiap pesta dansa adalah pelukan, ada peluang untuk menunjukkan keanggunan, kecerdasan, dan daya tarik, sekaligus untuk bertemu orang-orang yang mungkin akan berperan besar dalam perjalanan hidup mereka. Maka, kabar
tentang pesta pertama di Netherfield menjadi topik utama di rumah mereka. Namun di balik segala harapan dan kegembiraan itu, ada pula rasa cemas. Dunia sosial tidak pernah lepas dari penilaian. Setiap gerak-gerik, setiap pilihan busana, bahkan cara seseorang berdiri atau tersenyum bisa menjadi bahan pembicaraan. Karena itu, keluarga Bennet tahu betul bahwa pesta di Netherfield bukan hanya makan malam, tapi sebuah panggung yang akan menentukan bagaimana mereka akan dipandang oleh tetangga baru yang kaya dan berpengaruh itu. Hari-hari menjelang pesta terasa lebih panjang dari biasanya. Di desa, pembangunan dan pembicaraan tentang siapa yang akan hadir dan bagaimana pesta itu akan berlangsung semakin sering terdengar. Orang-orang menebak-nebak seperti apa gaya keluarga baru ini. Apakah mereka ramah? Apakah mereka berkelas? Apakah mereka akan menyatu dengan kehidupan desa atau membawa kebiasaan besar dari kota ke desa. Sementara itu, rumah besar Netherfield terlihat semakin anggun menjelang malam. Dari kejauhan, jenderal-jenderal besar bersinar oleh cahaya lilin, menandakan bahwa persiapan di dalam berjalan dengan serius. Kadang suara musik samar terdengar. Mungkin latihan bagi para musisi yang akan mengisi pesta. Kadang, aroma merasakan melayang bersama angin, menandakan dapur besar rumah itu sedang sibuk dengan persiapan hidangan yang akan disajikan. Akhirnya, hari pesta pun mendekat. Undangan tersebar dengan rapi, dikirim melalui kurir ke setiap keluarga terpandang di Hertfordshire. Kertas tebal dengan tulisan tinta indah itu menandakan sesuatu yang resmi, sekaligus mengundang antusiasme bagi siapapun yang menerimanya. Setiap keluarga mulai menyiapkan pakaian terbaik mereka, memoles sepatu, dan menyetrika gaun-gaun panjang dengan hati-hati. Di Longbourn, kehidupan meningkat. Gaun-gaun dikeluarkan dari lemari, kain renda disesuaikan, pita dan perhiasan dipilih dengan penuh pertimbangan. Para nelayan sibuk membantu, sementara suasana rumah dipenuhi dengan rasa campur aduk antara kegembiraan atau kegelisahan. Malam itu akan menjadi malam penting. Malam di mana keluarga Bennet akan melangkah ke dunia sosial baru yang dipenuhi cahaya lilin, musik, dan kemungkinan yang belum kamu ketahui. Dan di Hertfordshire yang damai, semua orang tahu bahwa pesta pertama di Netherfield bukanlah sekedar pesta. Itu adalah awal dari kisah baru. Sebuah momen yang akan membuka jalan bagi pertemuan, harapan, dan mungkin perjalanan panjang yang akan mengubah kehidupan banyak orang di desa itu. Bagian 4. Pertemuan dan kesan pertama di Netherfield. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Langit Hertfordshire diselimuti warna lembut senja ketika
keluarga-keluarga mulai bergerak menuju Netherfield Park. Jalanan desa yang biasanya sepi, kini ramai oleh derap roda kereta dan langkah kuda. Lampu-lampu minyak di sepanjang jalan memantulkan cahaya hangat, memberi suasana meriah yang jarang sekali terlihat di pedesaan. Rumah besar Netherfield bersinar bagaikan permata di tengah gelapnya malam. Dari kejauhan, jendela-jendela luasnya memancarkan cahaya lilin, seolah mengundang setiap tamu untuk masuk. Gerbang besi yang megah terbuka lebar, sementara pelayan-pelayan berdiri tegak menyambut kedatangan kereta demi kereta. Udara penuh aroma wangi bunga segar yang menghiasi pintu masuk, bercampur dengan bau hangat dari dapur yang sedang sibuk menyiapkan hidangan. Di aula besar, lantai marmer berkilau memantulkan cahaya ratusan lilin yang tersusun di chandelier kristal. Meja panjang dihiasi dengan rangkaian bunga mawar dan lilin-lilin kecil. Sementara musik instrumen mulai mengalun pelan dari sudut ruangan. Para musisi mengenakan pakaian rapi, bersiap mengisi malam dengan irama waltz, minuets, dan tarian-tarian yang sudah akrab di kalangan bangsawan. Para tamu datang dengan gaun dan jas terbaik mereka. Wanita-wanita mengenakan gaun sutra dengan warna-warna cerah, dihiasi renda dan permata, sementara pria-pria tampil gagah dengan jas ekor panjang, rompi berkilau, dan sepatu kulit yang dipoles hingga mengkilat. Suasana ruangan dipenuhi dengan gemuruh langkah, kain berdesir, dan tatapan penuh rasa ingin tahu. Keluarga Bennet pun tiba. Kereta mereka membawa serta gaun-gaun sederhana namun anggun, yang dipilih dengan penuh hati-hati beberapa hari sebelumnya. Meskipun mereka bukan keluarga paling kaya, ada daya tarik tertentu dalam penampilan mereka malam itu. Gaun putih dan pastel yang mereka kenakan memantulkan cahaya lilin, membuat mereka tampak berseri-seri. Mata-mata banyak tamu segera melirik ke arah mereka. Sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian lagi dengan penuh penilaian. Di ruang dansa, irama musik perlahan meningkat. Lantai kayu yang luas dipenuhi pasangan-pasangan yang bergerak serempak. Gaun-gaun berputar mengikuti langkah, pita-pita kain terayun lembut, sementara suara tawa dan gesekan sepatu menciptakan harmoni dengan musik. Di sudut ruangan, meja-meja penuh dengan minuman segar, kue manis, dan hidangan kecil yang ditata dengan indah. Bagi keluarga Bennet, malam itu penuh dengan kesan pertama. Mereka melihat banyak wajah baru, beberapa tampak ramah, beberapa dingin, dan sebagian lain begitu anggun hingga tampak agak jauh dari kehidupan sederhana di Longbourn. Setiap tatapan dan setiap senyum membawa arti, sebab dalam dunia sosial seperti itu, kesan pertama seringkali menetapkan posisi seseorang di hati orang lain.
Ruangan yang semarak itu menyimpan atmosfer yang campur aduk. Ada kegembiraan yang meluap dari tarian dan tawa. Ada juga ketegangan yang samar dari persaingan sosial yang tak pernah benar-benar hilang. Orang-orang saling mengamati, menilai gaya berpakaian, cara bergerak, bahkan bagaimana seseorang berdiri di tengah keramaian. Pesta bukan hanya tempat bersenang-senang, melainkan juga panggung besar di mana reputasi dan citra dibentuk. Keluarga Bennet, meskipun tidak sekaya beberapa tamu lain, menampilkan keanggunan alami mereka. Gaun sederhana yang mereka kenakan justru memperlihatkan kerapian dan rasa percaya diri. Kehangatan wajah mereka, ketenangan dalam langkah, dan kemampuan mereka menikmati suasana tanpa berlebihan, membuat sebagian orang terpesona. Dalam keramaian itu, mereka tidak sekedar menjadi penonton, melainkan bagian penting dari cerita malam itu. Sementara musik terus mengalun, suasana semakin hidup. Para tamu bergantian berdansa, sementara sebagian lain memilih berbincang di pinggir ruangan atau menikmati hidangan di meja panjang. Gelas-gelas kristal berisi minuman berkilau ketika terkena cahaya lilin. Sementara piring-piring porselen menampilkan kue-kue yang cantik dengan hiasan gula halus. Di tengah semua itu, yang paling terasa adalah perubahan suasana hati. Dari awalnya penuh rasa ingin tahu, pesta di Netherfield mulai dipenuhi oleh semangat kebersamaan. Tawa-tawa lebih lepas, langkah tarian lebih ringan, dan percakapan semakin hangat. Rumah besar yang sebelumnya asing bagi banyak orang desa, kini seolah menjadi pusat pertemuan, mengikat mereka dalam lingkaran sosial baru. Keluarga Bennet, meskipun masih menjadi sorotan, mulai menemukan kenyamanan dalam keramaian itu. Mereka bergerak di antara para tamu dengan tenang, menikmati musik dan suasana. Malam yang panjang itu menjadi awal dari banyak pertemuan, kesan, dan cerita yang akan bergulir di hari-hari berikutnya. Malam semakin larut, namun suasana pesta justru kian semarak. Musik yang dimainkan para musisi berganti dari irama lembut menjadi lebih bersemangat. Tamu-tamu yang awalnya enggan menari kini sudah mulai memenuhi lantai dansa. Gaun-gaun sutra berputar, hiasan rambut berkilauan, dan sepatu menggesek lantai kayu dengan ritme yang indah. Dari atas chandelier kristal, cahaya lilin menyebar seperti ribuan bintang kecil, menjadikan ruangan itu seolah dunia yang terpisah dari keseharian desa yang sederhana. Di sisi lain, para pelayan sibuk memastikan semua tamu mendapatkan minuman segar dan hidangan. Gelas kristal berisi anggur berkilau di bawah cahaya lilin,
Sementara bagi perak membawa kue-kue kecil dengan hiasan gula yang rumit. Aroma manis bercampur dengan wangi bunga segar menciptakan atmosfer yang mewah dan menenangkan sekaligus. Keluarga Bennet bergerak dengan anggun di antara keramaian. Mereka sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, namun di malam itu mereka tampak lebih percaya diri. Setiap langkah mereka di ruang dansa memberikan kesan bahwa meskipun mereka bukan keluarga bangsawan besar, mereka mampu menempatkan diri sejajar dengan siapapun. Ada kehangatan alami pada mereka yang membuat kehadiran mereka terasa penting. Jane, dengan kelembutan alaminya, tampak bersinar di antara para tamu. Senyumnya yang lembut dan sikapnya yang tenang menarik perhatian banyak orang. Elizabeth, dengan kecerdasannya yang tampak dari cara ia mengamati sekeliling, memberi kesan berbeda, lebih hidup, penuh semangat, dan berani. Sementara saudara-saudara mereka, masing-masing dengan kepribadian berbeda, menambah warna pada kehadiran keluarga itu. Pesta di Netherfield bukan hanya tentang tarian dan musik, melainkan juga tentang pengamatan. Orang-orang memperhatikan satu sama lain, menilai penampilan, sikap, bahkan gerakan sekecil apapun. Dalam setiap tatapan ada rasa ingin tahu, kadang kagum, kadang iri, kadang sekedar menimbang seberapa jauh seseorang layak dianggap bagian dari lingkaran sosial mereka. Namun di tengah penilaian itu, ada pula rasa kebersamaan yang mulai tumbuh. Orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat bertemu dalam satu ruangan, berbagi tawa dan senyum, seolah lupa sejenak akan perbedaan status. Musik menjadi bahasa universal yang menyatukan mereka. Setiap putaran tarian adalah kesempatan untuk melupakan hiruk-pikuk dunia luar, dan setiap alunan nada adalah undangan untuk larut dalam kegembiraan. Ruangan utama pesta dikelilingi oleh lorong-lorong panjang yang menuju ke ruang-ruang lain. Sebagai tamu, memilih berjalan-jalan sejenak di lorong tersebut untuk menghirup udara segar atau menikmati pemandangan luar. Dari jendela besar, kebun Netherfield tampak indah diterangi cahaya bulan. Pohon-pohon menjulang dengan bayangan panjang, dan air mancur di tengah halaman, berkilau tenang di bawah cahaya malam. Kehadiran keluarga Bennet pada pesta itu bukan hanya memperkaya suasana, tetapi juga menandai awal dari banyak hubungan sosial yang kelak akan menentukan arah kehidupan mereka. Malam di Netherfield menjadi titik awal yang penting, meski pada saat itu mereka sendiri mungkin belum sepenuhnya menyadarinya.
Seiring waktu, musik perlahan melambat. Tarian terakhir malam itu menjadi momen penuh kesan. Pasangan-pasangan bergerak dengan langkah yang lebih tenang, menikmati menit-menit terakhir dari pesta panjang. Cahaya lilin mulai berkurang, suasana menjadi lebih lembut, seolah pesta itu ingin berakhir dengan keanggunan, bukan dengan riuh. Setelah tarian terakhir selesai, tamu-tamu mulai berpisah perlahan. Kereta demi kereta menunggu di halaman luas. Kuda-kuda meringkik lembut, dan pelayan sibuk membantu para tamu naik. Angin malam membawa udara segar, mencampur aroma bunga dan rerumputan basah. Bulan yang tinggi di langit seakan menjadi saksi atas malam penuh kesan itu. Keluarga Bennet pulang dengan hati yang penuh. Malam di Netherfield telah memberi mereka pengalaman berharga, sesuatu yang akan terus mereka ingat. Pesta itu bukan sekedar hiburan, melainkan sebuah bab baru yang mereka membuka banyak kemungkinan dalam kehidupan sosial mereka. Dan ketika mereka bergerak perlahan meninggalkan halaman besar Netherfield, cahaya lilin di jendela rumah itu masih terlihat dari kejauhan, berkilau dalam gelap, seakan menjadi tanda bahwa dunia mereka mulai berubah, perlahan namun pasti. Bagian 5. Perjalanan dan renungan. Musim mulai berganti. Udara yang dulu hangat kini terasa lebih sejuk, membawa tanda bahwa waktu terus berjalan. Di pedesaan Inggris, perubahan musim selalu tampak jelas, dari warna pepohonan hingga aroma tanah yang lembab. Jalanan desa yang biasanya kering kini mulai ditaburi dedaunan kuning. Sementara angin membawa bunyi gemerisik yang menenangkan. Dalam suasana itu, keluarga Bennet memulai perjalanan mereka keluar Longbourn. Perjalanan pada masa itu bukan sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, melainkan pengalaman yang penuh kesan. Jalan tanah yang panjang dilalui kereta yang berguncang perlahan, melewati padang rumput, sungai kecil, dan desa-desa yang tak kalah indah. Setiap sudut membawa pemandangan baru yang menyegarkan pikiran, seakan dunia luar menyimpan banyak hal yang belum pernah disentuh sebelumnya. Kereta yang membawa mereka berhenti sesekali di rumah penginapan. Bangunan-bangunan tua dengan dinding bata merah dan atap jerami menyambut mereka dengan hangat. Aroma kayu bakar memenuhi udara, berpadu dengan suara kuda yang diikat di tiang depan. Di dalam penginapan, perapian menyala, memberikan cahaya oranye yang lembut. Meja kayu dipenuhi dengan hidangan sederhana, namun hangat. Sementara lantai kayu berderit setiap kali langkah melewatinya. Suasana itu, meski jauh dari kemewahan pesta di Netherfield,
memberikan kenyamanan yang berbeda, lebih intim dan bersahaja. Perjalanan membawa mereka ke kota London dengan segala hiruk-pikuknya, menampilkan kontras yang jelas dengan pedesaan Hertfordshire. Jalan ramai dipenuhi kereta, pedagang, dan pejalan kaki. Gedung-gedung tinggi menjulang dengan jendela-jendela besar. Toko-toko menampilkan kain, perhiasan, dan barang-barang yang mengundang rasa ingin tahu. Suara bel, teriakan penjual, dan derap kuda bercampur menjadi musik kota yang khas. Namun, di balik keramaian itu, ada juga ketenangan yang bisa ditemukan. Taman-taman kota dengan jalan setapak berkerikil menawarkan tempat untuk berjalan santai. Pohon-pohon rindang memberikan teduh, sementara bangku-bangku kayu mengundang siapa saja untuk duduk sejenak. Danau kecil memantulkan langit, angsa-angsa berenang tenang, menambah keindahan suasana. Perjalanan ke kota bukan hanya soal melihat tempat baru, melainkan juga tentang melihat dunia dengan cara berbeda. Setiap bangunan, setiap wajah yang lewat seakan memberikan pelajaran tentang betapa luasnya kehidupan di luar desa. Bagi keluarga Bennet, pengalaman itu membuka pikiran, menambah wawasan, dan memperkaya hati. Di sela perjalanan, ada waktu untuk merenung. Duduk di dalam kereta yang berguncang, menatap keluar jendela ke arah pepohonan, dan kadang menghadirkan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Langit yang luas, awan yang bergerak pelan, dan cahaya matahari yang berubah sepanjang hari menjadi teman setia. Renungan itu seringkali membawa pikiran kembali ke rumah, ke keluarga, ke masa depan, dan segala kemungkinan yang menunggu. Perjalanan ke pedesaan lain juga memberikan pengalaman yang tak kalah berkesan. Rumput hijau terbentang sejauh mata memandang, domba-domba merumput damai, dan desa-desa kecil muncul dengan gejala gereja tua serta rumah-rumah batu yang tampak kokoh. Sungai berkelok mengalir tenang, jembatan-jembatan kayu menghubungkan satu sisi dengan sisi lain. Setiap pemandangan seakan bercerita tentang kehidupan yang berjalan lambat namun penuh makna. Dalam perjalanan itu, keluarga Bennet merasakan bahwa dunia jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Setiap tempat, setiap orang yang ditemui memberikan warna baru dalam hidup mereka. Ada keindahan dalam keberagaman, ada pelajaran dalam perbedaan, dan ada ketenangan dalam menyadari bahwa hidup selalu berjalan, membawa setiap orang ke arah yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya.
Malam-malam dalam perjalanan juga memiliki keindahan tersendiri. Langit kota memantulkan cahaya lampu, sementara langit pedesaan dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Di penginapan kecil, suara jangkrik menemani malam, sementara di kota besar, derap roda kereta tidak pernah berhenti sepenuhnya. Setiap malam membawa suasana berbeda, tetapi keduanya sama-sama menghadirkan ruang untuk merenung dan beristirahat. Pada akhirnya, perjalanan itu menjadi lebih dari sekedar kunjungan. Ia adalah kesempatan untuk melihat dunia, untuk memahami diri sendiri, dan untuk menemukan makna baru dalam kehidupan sehari-hari. Bagi keluarga Bennet, perjalanan ini meneguhkan kenyataan bahwa meskipun rumah adalah tempat yang paling akrab, dunia luar memiliki pesona yang tak boleh diabaikan. Perjalanan berikutnya membawa mereka lebih jauh, melewati jalan-jalan berbatu yang berkelok, menembus hutan kecil, dan menyeberangi jembatan batu tua yang tampak kokoh meski usianya sudah ratusan tahun. Pohon-pohon oak menjulang tinggi di kanan kiri jalan, daunnya bergemerisik diterpa angin sore. Cahaya matahari yang menembus celah dedaunan menciptakan bayangan berkilau di atas tanah. Seakan alam sedang melukiskan pola indah untuk menemani perjalanan. Di beberapa desa yang mereka singgahi, suasana sederhana justru begitu memikat. Anak-anak berlari-lari di jalan tanah, sementara para wanita sibuk menjemur kain atau berbincang di depan rumah. Para pria bekerja di ladang dengan kereta sorong penuh hasil panen atau menggiring ternak melintasi jalan. Semua pemandangan itu memberi kesan kehidupan yang bersahaja namun penuh ketulusan. Sesekali, mereka berhenti di rumah-rumah peristirahatan yang terletak di tepi jalan besar. Rumah-rumah itu tidak sebesar penginapan kota, namun menawarkan kehangatan khas pedesaan. Aroma roti baru saja dipanggang memenuhi udara, dan di meja kayu panjang tersedia sup hangat, keju, dan susu segar. Di ruang tengah, perapian menyala dengan api kecil yang berderak lembut, menciptakan suasana nyaman. Semua itu menjadikan perjalanan terasa ringan, meski jarak yang ditempuh cukup jauh. Perjalanan ini juga memberi kesempatan untuk menyaksikan lanskap Inggris yang mempesona. Padang rumput luas terbentang dengan warna hijau yang tenang, dipenuhi bunga liar yang menambah keindahan. Bukit-bukit bergelombang tampak seperti gulungan lembut di cakrawala, sementara kabut tipis melayang di lembah-lembah pada pagi hari. Sungai berliku berkilau diterpa sinar matahari. Ikan-ikan kadang terlihat melompat dari permukaan, dan burung-burung berterbangan di atasnya. Di
kota-kota yang mereka kunjungi, suasana kontras begitu terasa. Jalanan sibuk dipenuhi penjual, pedagang, dan pengunjung. Bau rempah, kain, dan logam berpadu dengan aroma makanan dari kedai. Kereta-kereta berhenti di depan toko, sementara lampu-lampu minyak mulai dinyalakan ketika senja tiba. Bangunan tinggi dengan jendela besar memantulkan cahaya, memberi kesan mewah. Namun di balik kesibukan itu, masih ada sudut-sudut tenang. Gang kecil yang sepi, halaman gereja dengan pohon rindang, atau taman yang dipenuhi bunga berwarna-warni. Dalam setiap tempat yang dilalui, ada momen renungan yang muncul dengan sendirinya. Duduk di kereta, menatap pepohonan yang seakan bergerak mundur, menghadirkan kesadaran bahwa hidup selalu bergerak, sama seperti roda yang terus berputar. Ada rasa syukur ketika melihat betapa indahnya dunia, sekaligus rasa kagum, karena setiap orang hidup dengan cara yang berbeda. Namun semua berhubung dalam satu alur besar kehidupan. Di malam hari, ketika perjalanan berhenti, keheningan membawa kesempatan untuk merenung lebih dalam. Di desa, langit malam begitu jernih, dihiasi bintang yang tampak seakan bisa digapai tangan. Suara angin malam, jangkrik, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan melengkapi kesunyian itu. Di kota, cahaya lampu minyak menciptakan pantulan gonding hangat di jalan basah setelah hujan, menghadirkan suasana damai meski kehidupan tetap berjalan hingga larut. Renungan yang muncul dalam perjalanan itu tidak hanya tentang pemandangan, tetapi juga tentang keluarga dan masa depan. Betapa pentingnya kebersamaan, betapa berharga rumah, dan betapa dunia ini penuh kemungkinan yang menanti untuk dijelajahi. Perjalanan mengajarkan bahwa setiap langkah, setiap pengalaman, memberi makna baru pada kehidupan. Ketika akhirnya kereta kembali membawa mereka pulang ke Longbourn, suasana pedesaan yang akrab menyambut dengan tenang, pohon-pohon besar yang sudah dikenali sejak kecil, jalan berdebu yang membawa ke rumah, dan ladang yang terbentang luas, terasa berbeda setelah perjalanan panjang. Ada rasa hangat karena kembali ke tempat asal, sekaligus rasa kaya karena membawa pulang begitu banyak kenangan. Rumah sederhana di Longbourn kini tampak lebih indah daripada sebelumnya. Setiap sudut seolah menyimpan keakraban yang menenangkan. Suara pintu kayu, aroma dapur, bahkan dari lantai seakan menyambut kedatangan dengan penuh kasih. Setelah melihat dunia luar, pulang ke rumah terasa seperti menemukan kembali bagian diri yang paling sejati. Maka berakhir sudah perjalanan panjang yang penuh renungan. Ia tidak hanya meninggalkan kenangan tentang tempat-tempat baru, tetapi juga membawa pemahaman lebih tentang arti rumah, keluarga, dan kehidupan itu sendiri. Dalam setiap tarikan napas, ada rasa syukur
Dan setiap langkah ada semangat untuk melanjutkan perjalanan. Baik di jalan nyata maupun jalan batin yang selalu terbuka lebar. Selamat tidur, semoga mimpi indah.